dunia hantu, dan tepatnya bukanlah di dunia manusia. Jadi Gloria, manusia di dalam penyempurnaan nilai-nilai hidupnya tidak mungkin hanya memberi kepada jasa atau hanya kepada roh saja. Jose, kamu berbicara seperti pendeta. Dahulu pendeta juga penyair dan juga ahli obat-obatan. Ya, dahulu di zaman dukun-dukun. Dan juga di zaman nabi-nabi. Dan kemudian penyair juga menjadi pelipur lara. Dan pendeta menjadi orang yang terlara-lara. Tapi Jose, jangan kamu lupakan Padre Alfonso. Dia pendeta, dia seniman, dan pelipur lara juga. Dia orang waras, Gloria. Aku mengaguminya. Gloria, apakah yang kamu bicarakan dengan Padre Alfonso tadi? Aku katakan bahwa aku sangat mencintai Dan apa nasihatnya? yang bernyanyi tentang burung-burung kondor. Dan dia sakit Malaysia income. Dan kemudian dia juga bernyanyi tentang langit, gunung, dan bumi. Betul-betul orang waras. Aku juga ingin berbicara dengan Padre Alfonso. Gloria, Ya, Jose. kamu memang harus waspada terhadap burung-burung kondor. Tapi Jose, aku pun juga burung kondor. Mana cakarmu? Ribu-ribu burung kondor, berjuta-juta burung kondor. Burung kondor pergi ke gunung, sampai di gunung, ia termenung. Burung kondor bagai petapa hidupnya sengsara. Burung kondor hidup di batu, memakan batu. Burung kondor, burung kelana, sampai di kota terbata-bata. Oh, malam nasib si burung kondor. Kawan-kawan, sekaranglah saatnya kita keluar dari pura. Poster-poster kita letakkan dan kita ganti dengan senap. Jose Carosta telah ditangkap. Korban untuk Dewi Keadilan telah kita persembahkan dan tangan kita telah basah oleh darah dalam upacara perjuangan. Kita tidak usah tanggung-tanggung lagi. Disiplin revolusi harus kita laksanakan. Baik, sekarang kita hanya mengenal dua nilai yang mutlak: kawan atau lawan. Yang disebut kawan ialah mereka yang membantu gerakan revolusi dan memihak pada rakyat yang tertindas. Dan yang disebut lawan ialah mereka yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan yang merugikan revolusi. Tidak ada golongan tengah. Disiplin revolusi menolak terima.
yang sangat gemilang. Seluruh provinsi telah jatuh di tangan kita. Kemenangan total sudah berada di tangan kita. Sesudah penggalangan kekuatan dilakukan, maka kedudukan kita akan jauh lebih pasti dan kita siap bergerak menuju ibu kota.
Hernandez, marilah. Apa semua sudah beres disiapkan? Beres. Sebelum matahari terbit besok pagi, sektor pertahanan di barat akan sudah dirapikan. Tapi ada satu hal lagi. Manuel Valdez ingin bicara dengan kamu. Soal apa? Nanti kamu akan dengar sendiri. Valdez, ada berita untukku. Ya, saya telah berhasil membebaskan Jose Carosta. Itu pekerjaan yang sangat sulit, Valdez. Tuan, janganlah kamu melupakan janjimu. Saya tidak akan mengingkari janji. Tuan, janganlah kamu berbuat buruk terhadap Jose Carosta. Kenapa kamu menyangka begitu, Valdez? Karena saya tidak suka jika kau membawa ia kemari. Kamu salah mengerti. Pedro Aros telah mengamankan dia dari sergapan di tengah jalan. Dia membawanya kemari karena ia yakin bahwa disinilah tempat yang paling aman. Valdez, kamu jangan mempunyai prasangka buruk terhadap kami. Baiknya kamu ketemu dulu dengan Jose Carosta dan tanyakan bagaimana perlakuan kami kepadanya. Hernandez, memang hal itu akan saya lakukan. Tapi sebelumnya, di mana Jose Carosta? Gampang sekali. Pedro Aros, bawalah ia kemari. Jose Carosta. Pak, baru sekarang aku bisa menemuimu. Kamu bajingan dua. Kamu jebloskan aku ke dalam penjara. Maaf, aku meminta bantuanmu dengan sedikit memaksa. Dengan banyak memaksa. Sebelum itu terjadi, kami sudah yakin bahwa semuanya akan cukup sih. Hati-hati, Wang. Sekarang giliran kamu yang akan dijebloskan orang ke dalam penjara. Betul, Jose. Betul. Dan kamu lihat, Valdez, Jose tidak kehilangan rasa humornya. Jose, kamu baik-baik saja, bukan? Tentu saja aku baik-baik saja. Kenapa kamu bertanya begitu? Aku hanya ingin kamu merasa cukup aman di sini. Di sini sama amannya dengan di markas angkatan darat. Maksudku, Jose, janganlah kamu mengira bahwa kamu telah diculik. Tentu saja aku telah diculik. Maksudmu, untuk apa kami menculik? Katakan, itulah yang akan aku tanyakan. Katakan saja terus terang. Jose Carosta, kamu kami amankan. Apa keberatan dengan revolusi kamu? Karena saya tidak setuju revolusi, saya bukan jenis orang yang mau melakukan revolusi. Kenapa, Jose? Karena saya tidak suka kekerasan. Kekerasan, perubahan mendadak hanya akan membuat sakit jiwa masyarakat. Dan apabila nanti seorang cendekiawan revolusi telah berkuasa, setelah tujuannya tercapai, dia juga akan berbalik menjadi kaku dan kuno dan sibuk mempertahankan kursi selalu. Tunggu dulu, Jose. Jelaskan di mana kedudukan kamu. Kamu memihak kami atau memihak penguasa? Pertanyaan bodoh. Aku tidak seperti kamu, juga tidak seperti mereka. Apakah masih belum jelas kedudukanku? Kamu musuh revolusi, Jose. Valdez ini orang fanatik dari sudut pandangnya yang fanatik, yang hanya mengenal kawan atau lawan. Ya, memang benar. Aku ini musuh revolusi. Jose, Apa? kamu meremehkan keselamatan. Tidak, aku memiliki kartu as apabila sesuatu terjadi kepadaku. Barisan revolusi akan terpecah dua. Padahal selama pembalasannya sudah berada di ambang pintu. Jose Carosta, kamu sungguh dalam keadaan bahaya. Wah, ingatlah janjimu kepadaku.
yang berarti janjimu kepada anak buahmu. Betul, Tuan. Jangan lupakan janjimu kepada dia. Lebih baik dia dicarikan paspor dan diselundupkan ke luar negeri. Aku tidak mau menjadi burung kodok di luar negeri. Jose, kamu harus keluar negeri. Jose, demi kelangsungan hidupmu, demi kelangsungan cita-citamu, demi orang-orang yang mencintaimu atau demi apa saja yang mungkin bisa kamu terima, Jose. Pergilah ke luar negeri. Ya, memang kita saling bertentangan. Tapi aku mohon, pergilah kau ke luar negeri. Aku mendengar suara jerit makhluk terluka, hidupnya luka. Orang memandang rembulan, burung silnya sarangnya. Demikianlah pertunjukan kesaksian burung-burung kondor. Arsip dari Spital Kisah Lakon, Mastodon dan Burung Kondor, karya W.S. Rendra, dan pasca narasi. Aktor Heriana G. Benu, Mikael Zidan, M. Malik Fajar, Reza Zulianto, M. Rivaldi, Nivi Taifi Febrian, Ilham
Publikasi Sans Project, fotografer Movie Miftahul Fikri, Rida Dodo Visual Joki, Bima Desain Poster, Rizky Irawan Desain Poster, pencatat adegan Charlie dan Aris Dewe. Pertunjukan ini didukung oleh Pos Teatron, Padepokan Sobarnas Marta Wijaya, Bakti Budaya, Jarum Foundation. Dan inilah sutradara Irwan Jamal. Terima kasih buat penonton semuanya. Sampai jumpa di pertunjukan kelompok aktor Victorial berikutnya. Terima kasih.